Nah, sekarang kita bikin di sini, kita panggil model. Jadi untuk di CI ini konsepnya adalah MVC. MVC itu adalah kepanjangan dari model view controller, di mana model digunakan untuk melakukan hubungan atau berkomunikasi langsung dengan database. Nanti teman-teman bikinnya di bagian model sini ya. Kita bikin model baru. Kemudian nanti dari hubungan database tersebut, kalau misalkan kita mau ngambil data dan seterusnya, itu kan dipegang nanti sama si model ini. Kemudian datanya, hasilnya akan dilempar balik ke bagian controller. Nah, si controller ini fungsinya hanya untuk menerima respon dan meneruskan respon berikutnya gitu ya. Jadi misalkan ada respon nih, kita ngisi form ini, form reservasi ini, diklik kemudian kirimkan pesan. Nah, nanti yang nerima ke sini dulu, ke controller dulu. Kalau nanti misalkan di sini membutuhkan hubungan ke database, maka dari di sini nanti dilempar ke bagian model. Nanti hasilnya dari model balikin lagi ke sini untuk nanti ditampilkan lagi ke bagian view. Nah, yang terakhir adalah view. View itu adalah untuk hanya sebagai tampilan saja gitu ya. Jadi menampilkan data yang hubungannya sama menampilkan data itu dikelola sama view. Nah, sedangkan untuk respon dan segala macam dikelola sama controller, dan hubungan database dikelola sama model, seperti itu. Nah, sekarang karena kita mau ngisi ini, form ini, dan nanti ini disimpan ke dalam database yang tadi kita buat, maka di sini kita butuh load modelsnya ya. Nanti kita bikin model baru, kita load dulu. Saya kasih nama di sini, panggil model. Nah, di sini kita buat panggilannya this load kemudian model. Nah, kita buat di sini nama modelnya misalkan respon underscore model, seperti itu ya. Kemudian kita bikin aliasnya namanya respon, seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan bikin di models ya, nanti kita akan bikin models namanya respon model. Baik, berikutnya kita bikin untuk menampung data di sini. Data di sini kita kasih nama respon. Itu ya, respon. Kemudian sama dengan this, kemudian kita masukkan nama aliasnya lagi. Nah, kalau yang data di sini nanti untuk dipanggil di bagian view ya. Ini boleh sama, boleh beda, terserah. Kalau mau disamain silakan, mau dibedain juga boleh. Yang penting pemanggilan alias ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Kalau ini nggak ada hubungannya. Yang di sini kita masukkan lagi aliasnya respon. Kemudian kita bikin function nanti namanya get get respon gitu ya. Get respon kurung tutup titik koma. Oke, untuk nanti datanya dikirimkan nih ya, string data ini nanti kita kirimkan bersama dengan ini. Jadi di sini kita kasih koma string data, seperti itu. Jadi nanti datanya ngikut masuk di sini. Ingat ya, harus ditaruh di sini karena yang nanti isinya dari table adalah di bagian sini, bukan di bagian konten ataupun di bagian footer. Jadi di bagian home sini nanti yang akan kita ulang dimulai dari sini. Oke, sudah. Berikutnya ini kita
kayak gini dulu. Berikutnya kita ke models, kita bikin di sini file baru, namanya sesuaikan dengan yang di sini, respon model.php berarti ya. Copy, simpan. Ini kita kasih nama tadi .php. Kemudian untuk model, penulisannya hampir sama dengan controller. Bedanya dengan kalau untuk controller itu kan extendnya ke CI controller seperti ini ya. Nah, kalau untuk model tadi di dokumentasinya penulisannya seperti ini. Class, nama modelnya, kemudian extendnya ke CI model seperti itu. Baik, kita copy aja ini kelasnya. Kemudian kita contek dari dashboard. Ini cukup PHP-nya seperti ini aja ya. Nah, ini cukup seperti ini aja. Berikutnya kita paste nama modelnya ini. Sebentar. Kelas dashboard. Nah, di sini nama modelnya harus sama dengan nama filenya. Jadi respon model. Respon underscore model seperti ini. Ekstensi iModel. Berikutnya kita bikin function baru namanya public function. Kita kasih nama tadi get respon gitu ya. Kemudian ini isinya di sini. Udah. Kemudian berikutnya kita masukkan atau kita ngambil keseluruhan datanya. This db from, jadi kita ngambil dari table apa, nama tabelnya adalah respon gitu. Kemudian bikin lagi this db order aja gitu ya, order by. Kita kasih yang kita order di sini adalah ID-nya. ID atau time juga boleh, bebas. ID aja ya. ID. Ini ID ini adalah ID yang di sini tadi ya. Nih ID ini. ID, kemudian kita descending. Jadi nanti biar, kenapa di descending? Untuk biar pesan yang terakhir masuk itu ada di paling atas gitu ya. Pesan yang lama-lama nanti ada di paling bawah. Itu respon sudah, order by, ID descending, kemudian kita return ya. Kita kembalikan return db get, kemudian result kita bentuk dalam array. Nah, sekarang di sini kita looping, teman-teman. Kita coba tampilkan atau panggil di sini PHP, di sini baru echo ya. Echo string row. Kita panggil namanya. Ini nama ini sesuai dengan yang ada di sini. Nama itu ya. Ini yang kecil. Kemudian kalimatnya kita taruh di sini. Sama. Ini echo juga. String row. Kita panggil message-nya. Ini ya, message ini pesan.
pesan. Sudah. Misalkan kita mau kasih apa namanya, di bawah sini label ya, untuk time, atau langsung aja timenya di sini masukin aja dulu php row, string row. Nanti kita coba ubah ya, untuk timenya kita mau tampilin jam sama tanggalnya juga bisa. Row di sini time. Oke, simpan. Sekarang kita coba reload hasilnya. Oke, di sini ada error di respon model line 9. Respon model line 9. Ini ya. Mungkin return gitu ya, nggak usah pakai panah. Simpan, reload. Oke. Properti dashboard. Nah, ini kita baru panggil si config, kemudian ini dia database. Sini tempatnya. Sip. Sekarang kita reload. Oke, coba kita turun ke bawah. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Baik, kita ubah tanggal atau format tanggalnya menjadi seperti ini. Ini kita close aja. Ini juga ini nggak usah ke sini ya, bagian sini. Nanti kita kasih tanggal. Misalkan di sini kita buat sekarang kita coba hasilnya seperti apa. November 2021. Oke, timenya nggak usah ikut ya, atau mau munculin timenya juga boleh. Nah, udah lebih ini ya, lebih kecil tulisannya. Terlalu kecil bisa diubah jadi 9 atau 10. Suka-suka lah ya. Nah, saya rasa sudah cukup segini.